Hari ini kita mau bahas manajemen kredit. Kalau kita melakukan penjualan, berarti ada dua cara pembayaran, bisa cash, bisa kredit. Nah, untuk kreditnya sendiri, kita bagi dua lagi. Ada orang yang memanfaatkan periode diskon, ada juga yang tidak memanfaatkan diskon. Untuk yang memanfaatkan diskon, selanjutnya akan kita sebut diskon. Untuk yang tidak memanfaatkan diskon, selanjutnya akan kita sebut kredit. Nah, kalau misalnya penjualan, biasanya ada syarat kredit nih. Syarat kreditnya misalnya 2/10 N/30. Artinya, kalau kita beli barang dan melakukan pembayaran dalam 10 hari, kita akan dapat diskon 2%, tapi pembayaran itu paling lama dibayar dalam 30 hari. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, biasanya syarat N/30 ini kan nggak mungkin nih orang bayar di pas 30 hari. Makanya nanti untuk perhitungannya kita akan menggunakan yang namanya DSO. DSO itu rata-rata pengumpulan piutang. Nah, untuk syarat kredit ini biasanya suka diubah-ubah sama perusahaan. Tujuannya apa kalau merubah syarat kredit ini? Misalnya kita mau naikin penjualan nih, syarat kredit ini dilonggarin kan, misalnya jadi 3/15 N/60. Efeknya apa? Efeknya penjualan pasti akan naik, tapi DSO-nya juga akan naik karena orang makin lama bayarnya. Nah, kalau orang makin lama bayarnya, berarti kemungkinan utang yang tidak dibayar dan akan menjadi bad debt itu akan naik. Sekarang yang kita mau hitung di bab ini adalah kalau misalnya syarat kreditnya dari 2/10 N/30, kita mau ganti menjadi yang lebih longgar 3/15 N/60, apakah itu akan menguntungkan perusahaan? Nah, untuk mengeceknya kita hitung dengan metode NPV. NPV itu kan tambahan keuntungan yang akan diperoleh saat ini. Jadi, kalau kita menghitung keuntungan, kita harus hitung dulu NPV dengan kebijakan lamanya berapa, terus NPV dengan kebijakan barunya berapa. Nah, untuk masing-masing NPV kita harus ngitung yang diskon berapa, yang kredit berapa. Nanti baru kita totalin NPV diskon sama NPV kredit di total jadi NPV total. Begitu juga dengan kebijakan yang baru. Jadi, untuk soal manajemen kredit harus ada 6 NPV yang kalian hitung. Nah, rumus NPV-nya itu sendiri, NPV kan tadi keuntungan. Keuntungan itu rumus dasarnya adalah pendapatan dikurangin biaya. Nah, untuk masing-masing NPV rumusnya beda. Kita lihat yang NPV diskon dulu. NPV diskon untuk pendapatannya, pendapatan itu kan P kali Q. Jadi harganya dikali kuantiti diskonnya. Nah, karena dia diskon, berarti P kali Q ini akan berkurang sebesar 1 min persentase diskonnya. Kalau misalnya kamu dapat diskon 2%, berarti P kali Q dikali 1 min 2%. Nah, pendapatan ini kan kamu dapatnya di masa yang akan datang. Karena kita mau ngitungnya keuntungan saat ini, makanya pendapatan ini harus kamu present value. Kamu present value berarti kamu bagi 1 plus K pangkat T1. Nah, K ini adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Tapi harus dalam hitungan hari, karena T1-nya ini kita periodenya juga periode diskon dalam satuan hari. Itu untuk yang pendapatannya. Nah, untuk biayanya itu ada dua. Ada biaya variabel sama biaya modal kerja. Untuk biaya variabel tinggal C dikali kuantiti diskonnya. C-nya itu adalah biaya variabel per unit. Untuk biaya modal kerja itu tinggal W. W ini adalah persentase modal kerja dikali P kali Q dikali penjualannya, terus dikurang penjualannya di present value. Nah, kenapa kayak gini? Karena pada saat awalnya kamu mengeluarkan modal kerja sebesar berapa persen dari penjualan. Ya, jadi W kali P kali Q. Nah, di masa yang akan datang kalau kamu dapat pembayaran, modal kerja ini akan balik lagi ke kamu, makanya harus dikurangin lagi. Tapi modal kerja yang balik lagi ke kamu ini nanti harus
present value. Setelah itu tinggal pendapatan ini dikurangin ini, ketemu NPV diskonnya. Nah, untuk NPV kredit sama konsepnya seperti NPV diskon, cuma bedanya kalau tadi dikali 1 min D, ini penjualannya dikali 1 min B. B-nya ini adalah bad debt. Nah, terus di present value-nya terhadap T2 atau periode kreditnya. Kuantitinya kuantiti kredit, terus sisanya sama. Nah, untuk T1 dan T2, kita pasti tadi kan nggak dibayar di periode syarat kredit kan ya. Makanya kita menggunakan DSO. DSO itu kan rata-rata pengembalian piutang. Ya, atau rata-rata pengumpulan piutang. DSO itu didapatnya dari T1 atau periode diskon dikali berapa persen orang yang menggunakan diskon ditambah T2 dikali persentase orang yang memanfaatkan kredit. Ya, jadi kalau T1-nya kan udah pasti di syarat kredit tadi 2/10. T1-nya berarti 10. Nah, kalau T2-nya biasanya kita yang harus cari dari DSO. Jadi nanti di soal DSO-nya yang dikasih tahu, T1-nya tahu, persen diskonnya tahu, sama persen kreditnya tahu. Baru ketemu T2. Nah, untuk W sendiri itu adalah biaya modal kerja. Kalau misalkan W-nya nggak dikasih tahu berapa persen di soal, tapi dikasih tahu jumlah cash, jumlah inventory, jumlah penjualannya, atau jumlah CA sama jumlah AR, berarti W-nya itu bisa dihitung dari rumus ini. Nah, itu untuk rumusnya. Nah, untuk latihan soalnya, kita lihat soal yang ini. Dia mau mengevaluasi akan mengubah syarat kredit. Penjualan memproduksi 3.600.000 unit pakaian setahun dengan harga rata-rata 40. Berarti 3.600.000 ini Q-nya. Harganya itu P-nya berarti 40. Kebijakan kredit perusahaan saat ini 2/10 N/30. Berarti diskonnya 2%, T1-nya 10. Terus 20% dari konsumen memanfaatkan periode diskon, berarti persen D-nya 20%. Piutang ragu-ragunya 2,5% dari penjualan, berarti B-nya, bad debt-nya 2,5%. Rata-rata periode penagihan piutang 38 hari itu DSO-nya. Biaya variabel per unit berarti C-nya 25. Terus yang bawah ini untuk kebijakan yang baru. Bad debt-nya meningkat menjadi 3%, DSO-nya jadi 54 hari. Penjualan hariannya meningkat 2.000 per hari. Kebijakan kreditnya jadi 2,5/15 N/40. 35% dari konsumen memanfaatkan diskon. Berarti D-nya 2,5%, T1-nya 15%, persen diskonnya 35%. Nah, investasi yang dibutuhkan untuk kas dan persediaan itu adalah modal kerja. Modal kerjanya berarti W-nya 10%. Nah, nilai penjualan perusahaan biaya modal perusahaan sebesar 18%. Nah, berarti ini adalah K-nya. K-nya tadi kita harus dalam satuan hari. Jadi 18% per tahun, kamu bagi 360 ketemu 0,0005 per hari. Terus apakah kebijakan kredit yang akan diganti? Kita lihat pengerjaannya. Nah, ini diketahuinya dulu. Untuk kebijakan lama tadi kan dia bilang kuantiti penjualannya 3.600.000 unit. Kita harus ubah ke dalam kuantiti penjualan harian. Jadi 3.600.000 dibagi 360. Ketemu satu harinya 10.000 unit. Nah, dari 10.000 unit penjualan ini, orang yang memanfaatkan diskon 20%, berarti yang memanfaatkan kredit 80%-nya. Jadi kuantiti diskonnya 2.000, kuantiti kreditnya 8.000. Harganya 40, diskonnya 2%, T1-nya 10 hari, bad debt-nya 2,5%, harga variabelnya 25 per unit, DSO-nya 38 hari. Nah, kalau DSO-nya 38 hari,
Berarti T2-nya berapa? Tinggal DSO min persen diskon kali T1 dibagi persen kredit. Jadi 38 dikurangin 20% kali 10 dibagi 80%. Ketemu T2-nya 45 hari. Nah, tadi K-nya 0,0005 per hari, W-nya 0,1. Itu untuk kebijakan lama. Untuk kebijakan barunya, tadi dia bilang kuantiti penjualan per harinya naik 2.000. Berarti jadi 12.000. Dari 12.000 ini, yang memanfaatkan diskon 35%, berarti yang memanfaatkan kredit 65%. Setelah dihitung, ketemu kuantiti diskonnya 4.200, kuantiti kreditnya 7.800. Harganya tetap sama, 40. Diskonnya naik 2,5%, T1-nya 15, B-nya naik jadi 3%, C-nya tetap 25, DSO-nya 54 hari, berarti ketemu T2-nya 75 hari. K sama W-nya sama.